kasih atas seluruhnya media yang telah merespon menanggapi negara itu untuk Kementerian Agama terlarang masa sejarah bahkan menanggapi kejadian ini Menko Polhukam Mahfud telah memerintahkan tim dan Kapolri kasus penyerangan serta bersedia Indonesia. Halo guys, jumpa lagi. Semoga Anda sehat semua ya. Oke, bahasan kita kali ini sangat keren guys, yaitu tentang perbedaan pendapat dari wakil-wakil rakyat Dumai. Wakil rakyat Dumai nih ya. Tentang perlukah kita membahas isu-isu agama, atau lebih perlu membahas pembiaran yang dilakukan pemerintah atau DPR yang malah dengan santainya menyusun anggaran. Mari kita lihat, anggaran agama tiap tahun meningkat jauh mengalahkan anggaran-anggaran yang mestinya lebih penting seperti anggaran pendidikan, riset teknologi, dan pertanian. Nah, agar kita tidak terlalu kudet atau terkesan masa bodoh sebagai warga, mari kita lihat alokasi anggaran-anggaran itu untuk melengkapi diskusi kita ini. Tuh, lihat guys, anggaran Kementerian Agama 55,8 triliun. Kata Pak Menteri, itu masih kurang guys. Minta ditambah 13,3 triliun lagi, sehingga mencapai jumlah 66,4 triliun. Lihat, ini berita resmi loh guys. Wow, tahun 2022 Kementerian Agama dapat anggaran 66,4 triliun. Sementara anggaran pertanian yang sangat dibutuhkan malah turun. Tuh, lebih penting agama guys daripada kebutuhan dasar. Bedanya bukan 1-2 triliun guys, jauh sekali. Tuh lihat, pertanian cuma dapat 14,45 triliun. Seperlimanya Departemen Agama coba. Padahal disebutnya pangan adalah kebutuhan dasar. Ironis sekali ya. Tapi masih ada yang lebih memprihatinkan guys, yaitu dunia anak muda, riset dan teknologi. Dari tahun 2001 sudah turun guys ya. Tidak ada 1/6-nya ya. Bayangkan, untuk agama 66,4 triliun. Untuk pendidikan riset cuma 9 triliun. Coba, padahal kalau benar dunia wal akhirat mestinya ya 50-50 ya guys. Tapi ya itu ya, pemerintah kita belum memandang riset sebagai investasi. Justru agamalah yang dianggap investasi. Sehingga kalau dibandingkan dengan ASEAN saja, konon anggaran riset kita paling rendah. Tuh, malu nggak lu? Sebagai orang tua saya ya tertawa nangis guys. Tapi jujur saja sekarang saya agak terhibur karena Anda mau membahas ini secara terbuka. Mari kita dengar pendapat kawan-kawan. Di sini ada Andi Safia atau Dedi Nur, wakil dari PSI, merasa keberatan bahwa agama yang mestinya urusan pribadi sering dipaksakan di ruang publik, memaksa dan sering melakukan pembodohan massal. Sementara pemerintah bukannya mencegah, tapi ikut mendanai, bahkan dengan anggaran yang begitu besar di atas anggaran riset, teknologi, bahkan pertanian. Nah ini dia. Oleh karena itu, menurut beliau, kegiatan agama yang berlebihan dan menyita ruang publik sudah overdosis dan perlu dikritisi. Jadi Wan Haji Fatul ini sebenarnya sedikit khawatir dengan perdebatan-perdebatan soal agama yang seringkali saya lakukan di ruang-ruang Facebook. Karena orang-orang kita, orang-orang Indonesia ini, memorinya begitu kuat soal agama. Mungkin karena dari kecil yang ada di dalam alam sadar maupun alam bawah sadar mereka ini hanya agama. Saya melihat ada begitu kekacauan nalar dalam orang-orang beragama, dan ini yang saya protes sejak lama. Seperti ustadz, seperti ulama, seperti pendeta dan segala macam itu bebas menyampaikan pidato atau ceramah-ceramah mereka di ruang-ruang publik. Tidak jarang ceramah-ceramah yang mereka sampaikan itu justru menabrak akal sehat publik. Saya kasih contoh ketika kasus Ahok misalkan. Ruang publik begitu heboh hanya karena kalimat yang saya kira tidak begitu fundamental untuk kita perdebatkan. Tapi karena ruang publik kita diisi dengan logika agama,
Makanya saya protes. Nah, saya ingin menjelaskan itu kepada saudara Fatul, kepada Wan Haji Fatul, bahwa berdebat dalam ruang yang terbuka, ya bebas gitu ya. Sebenarnya itu bagian dari freedom of speech. Di bagian dari kebebasan berbicara. Ada bagusnya karena kita berada di ruang-ruang yang memang jauh lebih interaktif daripada orang-orang misalkan yang hidup sebelum era internet. Jadi saya kira kita ya tetap saja berinteraksi dengan cara yang berdebat atau berdiskusi dengan cara-cara kita masing-masing. Hanya yang penting memang kita tetap harus belajar untuk dewasa melihat perbedaan yang muncul ya dari proses interaksi itu. Saya justru berharap dengan perdebatan-perdebatan ini kita bisa melahirkan kesadaran-kesadaran yang lebih progresif ke depan. Artinya orang-orang yang tadinya beragama dengan fanatik mulai sedikit lebih rileks dalam beragama, tidak beragama secara emosional. Tidak beragama secara emosional. Tuh denger Mang Udin. Ngapain Anda emosi maki-maki orang tiap hari? Begitu kasar, begitu bebasnya. Sementara orang yang benar-benar kriminal melakukan kejahatan yang begitu merusak moral bangsa, Anda belain dengan alasan membela agama. Nah, masa kita diem aja? Wajar dong kalau ada yang protes, oke? Nah, sekarang kita dengar kontranya pendapat Wan Haji Fatul Adi, seorang musisi cadas tapi juga penggiat sosmed yang begitu religius dan mengaku penuh cinta. Ahai, lanjut! Terima kasih atas Bro Andi Safia yang telah merespon pertanyaan dari saya terkait membahas agama adalah sesuatu yang sudah kampungan. Oke, saya akan membalasnya. Sesuatu yang kampungan yang saya maksud adalah ketika seseorang melakukan debat melalui tulisan, maka tidak interaktif. Yang dimaksud tidak interaktif adalah kedua belah pihak tidak bisa memberikan sanggahan yang tuntas dan puas lewat tulisan. Sebab mereka mengekspresikan tulisan hanya terbatas, tidak terasa adrenalin orang yang berpikir tadi melemparkan jawaban mereka. Mereka tidak bisa saling merasakan bagaimana kekuatan argumentasi mereka, sehingga hanya terbaca lewat tulisan yang menurut saya memotong banyak bagian-bagian penting di dalam proses diskusi itu. Tuh, dengar pemirsa, jadi bukan keberatan membahas agamanya ya, tapi karena berbentuk tulisannya. Karena tulisan jadi merasa dibatasi ya bro. Loh, tapi kalau pakai Zoom atau kayak di ILC itu, bukankah juga dibatasi oleh moderator kan? Tapi oke lah ya. Itu biar Andi atau Yoki atau Bung Palapa yang menjawab nanti. Atau siapa aja boleh. Lanjut. Saya juga kurang sepakat kepada Bro Andi Safia terkait membedakan antara agama dan negara. Bahwa agama harus dipisahkan dengan suatu sistem kenegaraan. Itu menurut saya ibarat lagu tanpa musik. Kenapa lagu tanpa musik? Karena agama menyentuh sisi abstrak dan kehidupan sehari-hari menyentuh sisi objektif. Keduanya dibutuhkan agar kita tidak jemu dengan hidup. Istilahnya kita hanya memiliki tangan kanan dan tidak memiliki tangan kiri. Wow, sungguh sangat repot hal itu. Tuh, dengar Bung Andi, hanya memiliki tangan kanan dan tidak memiliki tangan kiri. Kira-kira gitu ya Bung Fatul. Tapi ini butuh penjelasan lebih lanjut nih, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana ya. Oke bro, lanjut. Dan tidak lengkap. Namun kali ini saya hanya membatasi diskusi dengan beliau terkait agama adalah kampungan, yang sebagaimana saya jelaskan di depan tadi bahwa kampungan adalah sesuatu yang hanya berisi pertengkaran, minim gizi pengetahuan namun lebih kental pertengkarannya. Nah Bung Fatul, Anda kalau lihat di ILC gimana? Itu face to face ya, bukankah itu justru lebih beresiko ya? Kayak Munarman bisa tiba-tiba menyiram muka orang dengan kopi panas. Ya, dengan tulisan bukannya justru lebih santai, Anda bisa jawab kapan saja, sesempatnya, dan lebih rileks, ya kan? Nah ini nanti dijawab ya. Oke, lanjut. Sehingga itu saya tidak tertarik melakukan diskusi lewat tulisan di Facebook maupun di media manapun. Karena itu mungkin ke depan dan seterusnya saya akan membuat video terkait menjawab berbagai problematika agama, pengetahuan maupun hal lain yang terkait dengan kemajuan peradaban.
Oke, ditunggu Pak Ustadz. Kalah deh pokoknya Abah Wiwin sama Aki datang mah tewas dah. Lanjut, ini dia sesi yang kita tunggu-tunggu. Profesor favorit kita, Palapa Saputro. Menanggapi dengan santai istilah kampungan, aku setuju apa yang disampaikan Bung Fatul. Selamat Bung Fatul. Berdasarkan definisi, boleh dicek sendiri. Kampungan itu bukan lagi tentang lokasi, tetapi sesuatu yang dianggap sudah ketinggalan zaman, sudah expired. Dan saya setuju, diskusi agama itu sudah kampungan. Dan kepada Bung Andi, tolong deh please, gak usah sok bijak sini dengan menganggap diskusi agama itu bukan hal yang kampungan. Setuju? Sebagai catatan, karena diskusi agama itu sudah kampungan. Kepada Bung Fatul, kenapa masih beragama? Tuh dengar, diskusi agama itu kampungan. Tapi kenapa Anda masih beragama? Itu ya pertanyaannya Bung Profesor Palapa Saputro. Oke, sekarang kita sambut musisi muda kita, merangkap filsuf dan segala macam. Ini dia Bung Plontos yang gimbal, bergelar Yoki Subhan wa ta'ala ala ala. Selamat pagi rekan-rekan. Khususnya terima kasih untuk Chef Andi yang ada di Bali, Fatul Adi di Kalimantan, dan Prof Palapa yang ada di Bekasi untuk postulat-postulat yang udah kalian berikan kemarin mengenai kampungan soal agama itu. Jadi mengenai kampungan soal pembicaraan agama, ya ini saya setuju. Tapi ada satu poin yang masih saya berikan di sini. Saya ingin patahkan premis yang dibangun oleh Fatul Adi mengenai abstraksi manusia, kebutuhan abstraksi manusia. Premisnya dibangun dengan kalimat yang kurang lebih seni musik, musik tanpa nada, gitu ya. Jadi inti dari premis ini adalah kebutuhan manusia terhadap abstraksi. Sanggahan saya adalah manusia kalau hanya membutuhkan abstraksi itu tidak hanya melalui agama saja. Ya Fatul, ya tadi itu kamu udah sebutkan mengenai kata kuncinya, yaitu musik. Abstraksi itu, justru musik itu adalah abstraksi. Seni itu terdapat abstraksi di dalamnya. Mengapa begitu? Karena seni itu melibatkan imajinasi. Nah, dalam imajinasi itu adalah abstraksi yang teratur. Makanya kemarin Prof. Palapa pernah bilang, seni juga melibatkan yang namanya matematika. Ya, itu benar. Jadi seni adalah ketidakteraturan yang mengatur dirinya sendiri, itu seni. Inilah yang dinamakan abstraksi secara konsep. Jadi untuk sanggahan bahwasanya bahwasanya sekularisme itu tidak bisa karena manusia membutuhkan abstraksi dari agama, itu harus patah melalui pendapat saya barusan. Mengapa sekularisme itu penting? Nah, kita tidak bisa membiarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh konstitusi dalam setiap keputusannya itu melibatkan ayat-ayat Tuhan. Ini akan menimbulkan kekacauan bagaimanapun caranya. Nah, bila setiap keputusan-keputusan yang sifatnya konstitusional lalu harus dirujuk kepada ayat kitab suci, ini kacau, nggak bisa. Justru negara itu dibentuk untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan yang namanya akhirat goib, bukan.
Nah ini poinnya ya. Negara dibentuk karena untuk memenuhi kepentingan publik, bukan kepentingan Tuhan. Inilah mengapa sekularisme itu penting. Kita harus memisahkan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketika ada bencana misalnya. Nah, kalau kita cuma bilang ini ajab ini begini, kapan kita berpikir untuk dekat kepada teknologi, untuk mengetahui mengapa banjir terjadi, mengapa hutan, mengapa longsor terjadi, mengapa tsunami bisa terjadi? Ya serahkan aja semua, nggak usah mikir-mikir, nggak usah buktikan mengapa itu perlu. Nah begitu. Inilah sekularisme dalam kehidupan sehari-hari. Lihat berapa persen penduduk kita yang nggak bisa menjawab ini. Ketika ada bencana, ya ini murka Tuhan, apa-apaan. Bagaimana? Apa jadinya? Begitu. Nah itu ya, Fatul. Terima kasih. Diskusi ini cukup menarik bagi saya, terutama. Mungkin bisa dibantah lagi mengenai bantahan saya ini. Artinya saya sebut premis Anda, Fatul, itu sudah patah. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa minum tehnya. Oke, intinya akan terjadi kekacauan bila tiap keputusan kebijakan negara harus sesuai dengan kitab suci. Sedangkan kitab suci ini banyak ya, akan timbul persepsi yang bermacam-macam dari berbagai agama. Oke, terima kasih Bung Yoki Subhan wa ta'ala. Dan Anda, Bung Fatul, Bung Andi, Bung Palapa, siapapun yang ingin ikut bisa membantah di episode berikutnya. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.